Saat ini, figur Muhammad Qasim bin Abdul Karim menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. तो अल्लाह जो होता है ना वो फिर सारे फरिश्तों को ना आवाज़ देता है, सारे फरिश्ते ऐसे आते हैं और फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देता है और वो आते हैं. Terutama karena banyak yang mengaitkan dirinya dengan sosok Imam Mahdi, salah satu tanda kemunculan hari kiamat dalam agama Islam. Asal-usulnya yang sederhana dari Pakistan tidak mengurangi fakta bahwa banyak yang memandangnya dengan rasa ingin tahu dan spekulasi. Ceritanya mulai menarik perhatian saat dia menyatakan telah mengalami ratusan mimpi yang ia klaim sebagai pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 280 kali dan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 500 kali selama 28 tahun terakhir. If the dream spread too much, it means a lot of people in Pakistan believes on the dreams. Hal menarik dari mimpi-mimpi tersebut adalah pesan-pesan dan visi tentang kondisi serta masa depan umat Islam, termasuk berbagai peristiwa penting yang terjadi menjelang hari kiamat. Beberapa prediksi yang dibuat Qasim sungguh spesifik dan monumental, termasuk prediksi tentang peranan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Mantan Perdana Menteri Pakistan yang penuh kontroversial Imran Khan ditangkap Badan Anti Gratifikasi Pemerintah pada Selasa 9 Mei 2023. Penangkapan ini hanyalah satu dari 100 lebih kasus korupsi yang ditujukan kepada dirinya. Imran Khan bahkan sempat digulingkan pada tahun keempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Serta kemungkinan terjadi Perang Dunia Ketiga yang melibatkan negara-negara besar seperti Turki, Israel, Amerika Serikat, dan Rusia di kawasan Timur Tengah. Senada dengan Sunak, Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat akan membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang ditembakkan musuh. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, dan Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné mengutuk keras serangan-serangan yang dilakukan Iran karena berisiko memicu potensi peningkatan militer. Salah satu prediksi yang paling menonjol adalah tentang 3.000 brigade tempur hitam yang akan tampil sebagai penolong bagi Gaza melawan Israel. Kelompok ini telah mengadopsi beragam taktik dalam upaya mengalahkan Israel. Pasukan khusus dari Hamas itu tak tanggung-tanggung melakukan serangan roket tanpa pandang bulu, serangkaian bom, dan penculikan di dalam kawasan okupasi Israel. Cerita-cerita dan prediksi Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah menyebar luas dan mendapat respons yang variatif dari masyarakat Islam, khususnya di Timur Tengah. Ada yang percaya penuh menganggapnya sebagai petunjuk atau amaran, sementara sebagian lainnya menolak keras, menganggapnya tidak lebih dari sekadar mimpi biasa. In my dream, Allah showed me that Dajjal is here and he is alive. And Allah also showed me his identity and his name is. Namun dalam semua ini, Muhammad Qasim sendiri menolak klaim yang menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, yang menambah lapisan kompleksitas tentang bagaimana kita harus memahami cerita dan klaimnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think yes, he is increasing his power, and in every dream I see. In the dream where I see he's busy with his upgrading his powers. So until he upgraded it to level 2. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana kita seharusnya menyikapi cerita dan mimpi Muhammad Qasim ini? Apakah ia memang mendapat petunjuk dari Tuhan yang berisi pesan-pesan penting untuk umat manusia, ataukah ini sekedar hasil dari bunga tidur yang tidak perlu dibawa serius? Witness to me that I am talking to Allah Rabbul Alameen, the Lord of the all worlds. And Allah's voice is very attractive and divine, and it's never fluctuation and it's continuously speaking. Di tengah skeptisisme dan kepercayaan, penting bagi kita untuk menimbang segala informasi dengan bijak, sambil tetap merujuk pada ajaran agama dan nasihat ulama. Makanya teman-teman, ini contoh
hal yang tidak perlu dicontohkan, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita untuk terlalu fokus dengan soal tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah, memperbaiki diri, memperbaiki salat, menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran, berakhlak yang baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada istri, berbakti kepada suami, berbakti kepada anak, mengajarkan anak kita Al-Quran dan lainnya. Jadi jika antum merasa diri terlalu fokus dengan soal tanda hari kiamat secara berlebihan, maka ada yang tidak beres. Diskusi ini membuka ruang yang lebih luas tentang bagaimana kepercayaan dan interpretasi spiritual berperan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, serta bagaimana manifestasi keimanan dapat berbeda di antara individu. I have seen Yajuj Majuj many times in my dreams, and how Zulkarnain trapped them, and how they become enemy of humans. Independen dari kebenaran klaim Muhammad Qasim, cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran, kearifan, dan perlunya memperkuat pengetahuan kita tentang agama agar tidak mudah tersesat dalam informasi yang beredar luas di era digital ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda, saya mengetahui ke seluruh umum yang ada di Jawa Barat, khususnya Indonesia, umumnya dunia. Mari kita melanjutkan diskusi ini dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh dengan keinginan untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan spiritual kita. Bagaimana pandangan Anda tentang mimpi dan prediksi Muhammad Qasim? Apakah ini merupakan suatu petunjuk atau hanya sekedar mimpi yang tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut? और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और खातमुन नबीयीन Pembahasan ini masih terbuka lebar untuk interpretasi dan pemikiran dari berbagai sudut pandang. के बाद कोई नबी नहीं आएगा और मेरा इस बात पर पूरा यकीन